Selamat datang di SMK Yadika Soreang, di mana impian menjadi kenyataan dan di mana kita tumbuh bersama-sama. Di dalam keberagaman kelas dan ruang belajar, di antara sudut-sudut berwarna-warni, terletak sebuah tempat di mana mimpi diilhamkan, pengetahuan dikejar, dan keceriaan meresap setiap hari. Selamat datang di SMK Yadika Soreang, tanah di mana setiap langkah adalah sebuah petualangan baru, di mana setiap belokan membawa penemuan yang menakjubkan. Kak Malvin, Baru nyampe nih. iya nih, Ada viewers sampurasun viewer. Sekarang kami ada di SMK Yadika Soreang. Please allow us to introduce ourselves. My name is Malvin. and Naila. We are a student at Yadika Soreang Vocational High School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yayasan Abdi Karya didirikan sejak tahun 1976. Yadika merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan terjangkau. Sampai saat ini, Yadika menyediakan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai dengan perguruan tinggi yang berada dalam naungan Yadika yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. SMK Yadika Soreang didirikan pada tahun 2013, merupakan sekolah kejuruan yang memiliki fasilitas lengkap yang akan menunjang proses pembelajaran dan praktik peserta didik agar lebih terlatih dan kompeten, di mana para lulusannya siap untuk membawa semangat BMW, yaitu bekerja, melanjutkan kuliah wirausaha. SMK Yadika Soreang memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu perhotelan, akuntansi dan keuangan lembaga, serta pengembangan perangkat lunak dan game. Acara Table Manner kali ini yaitu merupakan ujian praktek salah satu mata pelajaran di industri perhotelan, yaitu Food and Beverage Service. Di sini kita ada kelas 12 perhotelan 3 sedang melaksanakan Table Manner. Nah, Table Manner itu sendiri yaitu bertujuan untuk melatih siswa agar bisa makan dengan baik dan benar dan juga sopan, dan juga untuk para servis di belakang itu bertujuan untuk melatih siswa agar jiwa hospitality dan servisnya itu ada, agar siap di industri juga.
Siswa-siswi SMK Yarika Soreang dapat mengakses fasilitas pendidikan yang lengkap sesuai kebutuhan tuntutan dunia kerja. SMK Yarika Soreang memiliki gedung pembelajaran setinggi 4 lantai beserta rooftop, wifi, ekstrakurikuler yang banyak, program-program jurusan dan sekolah yang mendukung minat bakat siswa, akses lokasi yang strategis, harga terjangkau, serta adanya bursa kerja khusus untuk menyalurkan para siswa dan alumni SMK Yarika Soreang ke dunia industri. Dan ciptakan prestasi gemilang Untuk masa depan, ayo bergabung bersama kami di SMK Yarika Soreang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya di siang hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semua masih semangat untuk menjalani rutinitas kita di hari ini. Mungkin hari ini saya akan memaparkan sedikit pembahasan yang mungkin Bapak Ibu bisa implementasikan pada saat Bapak Ibu mengajar atau bertemu dengan siswa. Ini adalah tentang budaya positif di sekolah, gitu ya. Untuk budaya positif sendiri, ini adalah salah satu yang digaungkan oleh pemerintah ketika memasuki kurikulum merdeka. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan kurikulum merdeka, gitu ya. Nah, konsep intinya apa yang akan saya bahas di pemaparan hari ini tentang budaya positif itu adalah pertama tentang perubahan paradigma positif. Di sini yang kedua disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh ada keyakinan kelas, dan kedelapan ada sertifikat restitusi. Untuk pembahasan yang pertama
Merdeka itu sangat kental, kalau ditanya apa sih pembedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Pasti salah satu pembedanya adalah adanya profil pelajar Pancasila atau kita sebut dengan P5 gitu ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu kita keluarkan, itu masuk ke kurikulum, yaitu adalah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu kan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Lalu ada kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, di sini ada kata pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini Bapak Ibu. Di sini kan kita pembelajarannya sudah merdeka, kurikulumnya merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi itu disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Jadi makanya kalau yang namanya di sebelum mulai pembelajaran kita ada yang namanya ditanya dulu, ada asesmennya dulu awal gitu ya, non kognitif. Anak tuh ditanya, kamu sukanya pelajarannya kayak gimana sih gitu. Atau minimal dari medianya. Media apa sih yang kamu suka? Pasti anak beda-beda. Ada yang suka audio, ada yang suka visual, ada yang suka audio visual gitu. Bahkan saya nanya ke anak-anak, ada yang lebih suka pembelajaran itu yang dijelasin aja deh sama guru gitu. Jadi pamanggor gitu, mereka senangnya tuh nulis gitu ya. Ada dan gak salah Bapak Ibu, karena gak ada yang salah gitu ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa nuntut, makanya kita nggak ada yang namanya KKM ya. KKM tuh nggak ada gitu. Karena yang gitu setiap anak itu beda-beda. Kita harus tahu, harus mengakui bahwa yang namanya semua orang kembar aja Bapak Ibu ada bedanya pasti. Apalagi kita, apalagi anak dalam satu kelas dan kita cakupannya di sekolah nggak bisa disamaratakan. Itu maksudnya dengan paradigma baru. Nah di sini ada miskonsepsi yang salah gitu ya, yang salah dari pemikiran tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi. Ilusi itu kan kayak bayangan kita sendiri ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kita udah dukur gitu ya Bapak Ibu. Jadi controlling itu kita lakukan bareng-bareng. Jadi nanti ada pembahasan juga tentang keyakinan kelas. Jadi bukan cuma dari gurunya, tapi dari siswanya juga. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi nggak semua hal yang positif itu akan memberikan manfaat. Kita aja nggak usah banyak berharap, tapi dilakukan aja yang terbaik. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering jangankan kita, saya juga pribadi ibu bapak gitu. Kamu nggak kasihan sama ibu? Pasti ada kata-kata kayak gitu. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu kalau ada anak yang bermasalah? Itu adalah kita memberikan rasa bersalah kepada anak. Nah itu tuh hal ilusi itu kayak itu tuh benar, padahal itu sesuatu yang bukan nggak benar ya, tapi kurang baik. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Saya pribadi, mungkin kita semua juga sama-sama belajar, kadang-kadang kabar udah gitu ya, pokoknya mah hari ini gitu, ibu nggak mau tahu gitu ya, kadang-kadang suka kayak gitu. Nah ini yang harus kita ubah gitu ya. Ya mungkin bahasanya yang kita ganti sekarang gitu ya. Gimana caranya menyepakati ini loh gitu. Misalnya kalau ada tugas, kan ibu udah kasih tahu minggu kemarin ya. Dari minggu kemarin ibu udah kasih tahu kalau kita berdoa hari ini. Misalnya gitu. Nah ini tentang merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini tentang stimulus sih sebenarnya. Stimulus respon terhadap dunia realitas bahwa kebutuhan kita sama, padahal realitasnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kayak misalnya kita menggambarkan suatu pantai, misalnya pantai Pangandaran. Kan lagi di sana ya kita ya. Nah itu kita gambarkan tiap orang
bikin saya sedih. Beda kalau family kesannya sama keluarga bahagia, saya kayak gitu. Itu gambaran. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang harus belajar tentang pandangan orang lain. Lalu perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Misalnya kalau kita ke siswa gitu ya, kadang-kadang siswa tuh kadang-kadang misalnya mengumpulin hari ini, tapi ngeliat temennya, jangan dikumpulin sekarang, kayak gitu ya. Itu kan berarti dia dikontrol oleh temannya gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, nggak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nggak yang harus dipaksakan. Modal berpikir menang atau kalah. Jadi jangan menang siapa, kalah siapa, tapi modalnya berpikir menang dan menang. Nah, ini masuk ke pembahasan tentang disiplin positif. Kita dari pengertian disiplinnya dulu. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi yang namanya disiplin itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau disiplin itu ya gimana kita mempertanggungjawabkan diri kita gitu ya, apa yang sudah diamanatkan, gimana tanggung jawab kita, itu disiplin. Kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa dikasih hadiah, tanpa diancam, tanpa dihukum, siswa itu mau melakukannya gitu. Memang itu sudah kebiasaannya saja seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan kita sebagai pendidik. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan itu ya Bapak Ibu, ada apa aja sih? Kita sekarang ada P5. Yang di P5 itu adalah salah satu dari nilai kebajikan. Ada juga dari yang Ibu primary years, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Pokoknya segala sesuatu yang baik itu adalah nilai-nilai kebajikan. Atau diambilnya dari 9 pilar karakter Indonesia. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, pendamaian, dan kesatuan. Segala hal-hal yang baik kita lakukan, ini semua bisa kita pelajari dan ada di siswa kita. Walaupun tidak semua, tapi setidaknya sebagian besar. Nah, lanjut ini berhubungan lagi dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini, menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Siswa tuh biasanya suka nih Bapak Ibu, misalnya anak-anak kita tadi misalnya gitu, kita mau belajar di lapangan, mau belajar di masjid atau di kelas. Kalau kita bilang, Bu kita mau di kelas aja gitu ya. Terus Bapak Ibu menuruti, nah itu udah kebutuhan mereka dalam hal penguasaan udah, oh ibu ini udah bisa nih dikuasai oleh saya. Tapi dalam konteks yang positif gitu ya. Yang kedua, bertahan hidup. Ini kita tahu ya, kebutuhan kita makan kayak gitu ya, rohani, jasmani itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu kesenangan. Bapak Ibu, untuk kesenangan gimana? Ya tadi balik lagi ke pembelajaran berdiferensiasi. Anak senangnya ngapain? Kalau mereka dikasih misalnya, Bu saya mah senangnya pembelajaran yang berbasis video gitu. Nah itu berarti mereka senang gitu. Nah itu adalah manusia tuh pasti bakal suka gitu kalau kesenangan mereka
dibebaskan. Coba anak-anak untuk formatnya nanti kalian bisa segimana kalian, bisa video, bisa portofolio, bisa poster gitu ya. Dikasih kebebasan, mereka akan senang. Dan juga kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya mereka punya teman banyak gitu ya, terus disayangin sama teman-temannya suka sama mereka, mereka pasti juga suka. Lalu motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan kerumunan, anak biasanya datang pagi itu ada yang dari kebiasaan, ada yang takut dihukum, gitu biasanya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ini lebih ke orang tua ya, mereka rajin sekolahnya, ranking 1 karena biasanya dijanjikan oleh orang tuanya dapat apa. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi untuk perilaku manusia. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ada dua Bapak Ibu di sini, disiplin identitas yang gagal. Yang pertama adalah pemberian hukuman. Itu gagal identitasnya nanti anak. Yang kedua adalah penghargaan. Jadi kita ngasih reward itu juga bukan salah satu hal yang selalu baik. Kenapa hukuman itu gagal, identitas gagal? Karena menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Makanya Bapak Ibu kalau di rapot pendidikan, rapot irapot itu udah nggak ada kan sistem yang namanya sistem ranking. Nah, aman ini. Jadi penghargaan itu adalah salah satu identitas yang gagal. Kalau identitas yang sukses, konsekuensi Bapak Ibu. Tadi misalnya kalau kalian, konsekuensi itu dibuatnya di awal. Kalau kalian misalnya nggak bawa minggu depan, apa konsekuensi? Jadi dikasih tahu gitu. Kalau hukuman itu dari kita, dari guru, kalau konsekuensi itu dari luar itu. Karena kesepakatan, mereka mengingkari kesepakatannya. Gitu. Jadi hindari penggunaan kata hukuman gitu. Jadi dan menghukum juga. Pakailah dengan konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Dan yang terakhir adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati peraturan, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan teori kontrolnya nanti dijelaskan lagi Bapak Ibu. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini tadi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Ada siswa yang kesiangan Bapak Ibu, kalau mereka dihukum untuk menebus kesalahan, berarti nantinya mereka bisa melakukan hal itu lagi. Tapi kalau mereka untuk belajar biar yang kesiangan lagi, itu gimana? Dengan cara restitusi ini bisa memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Jadi jangan dipisahin Bapak Ibu. Kalau udah beres dikasih konsekuensinya apa, dikembalikan lagi aja ke teman-temannya gitu. Jangan jadi dengan full dipisahin gitu, dikunci gitu ya. Perbedaannya kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan pada murid maksudnya ya. Ini kalau siswa yang tidak mengerjakan. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinannya.
di buku saku apa yang harus dilakukan pada saat upacara. Jadi dikembalikan lagi ke peraturan yang ada gitu atau yang berlaku. 5. Posisi kontrol guru. Yang salah ada 2 atau yang negatif. Yang pertama penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang benar atau positif ada 3, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Contohnya gimana? Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah atau berdiri di depan barisan. Kalau membuat rasa bersalah gitu, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah itu ada membuat rasa bersalah. Kalau teman, ayolah, jadi pakai kata-kata sendiri gitu ya. Ayolah, yang penting biasa pakai kata-kata yang persuasi, mengajak. Buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu sama. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi ke peraturan dan konsekuensi. Kalau yang manajer, kamu tahu apa kesalahan kamu. Nah, terus saya tanya lagi, kira-kira gimana cara memperbaikinya? Kalau anak yang kesiangan, gimana biar kamu nggak terulang lagi? Biar dia ngomong, oh saya harus bangun lebih pagi bu. Itu adalah manajer atau bagian restitusi. Nah ini Bapak Ibu, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang wali kelas. Banyak ya. Pertama, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Jadi baiknya Bapak Ibu, sekarang kalau saya kasih siswa Bapak Ibu, keyakinan kelas apa nih yang mau kita bikin? Kesepakatan Bapak Ibu. Misalnya, tidak buang sampah sembarangan bu. Berarti itu keyakinan kelasnya tentang kebersihan. Terus misalnya tidak makan di kelas bu. Berarti itu menghormati. Jadi dibuat Bapak Ibu dari hal keyakinan kelas, hal yang poin-poin yang tadi dibagikan itu apa aja, dibuatlah keyakinan kelas. Bagusnya itu di print. Ya, kalau alhamdulillah saya di kelas saya di 11.3 udah membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu dalam bentuk kesepakatannya gimana? Jadi kesepakatan itu, keyakinan kelas itu bukan dari Bapak Ibu, bukan dari Bapak Ibu guru gitu ya, tapi kita sama-sama bareng-bareng anak-anak. Kira-kira kita bikin kesepakatan kelas yuk. Apa aja? Pertama bu, tadi ya, tidak buang sampah di kolong meja. Bagus, tulis, ditulis ada yang nulisnya. Kedua apa? Kalau mau ke kamar mandi harus izin guru dulu kalau lagi ada guru. Yes ya. Ketiga, misalnya gitu ya, piket bu, misalnya gitu ya. Tulis piket, ada berapa poin? Nanti itu kan datangnya dari murid dan ibu ya, dari ibu bapak gitu ya. Lalu ditanya, ini ada yang mau direvisi nggak kira-kira, misalnya gitu ya. Saya ada bu, yang ini bu poin ini ditambahkan. Ditambahkan. Jadi ketika itu sudah ada 10 poin, misalnya 8 poin, itu di print. Kalau nggak ditulis pakai kanton yang bagus, ditempel. Jadinya anak-anak tuh, oh ada ini ya. Konsekuensi ibu bapak bikin kesepakatan lagi. Apa konsekuensinya? Biasanya mah bapak ibu anak-anak takutnya kalau didenda, dibikinlah dendaan. Kayak gitu. Alhamdulillah di kelas saya berjalan kayak gitu, jadi kayak ada yang mantau gitu. Kalau di kelas saya nggak boleh ada yang tiduran di lantai. Saya jelasin dulu kenapa. Teman-temannya jelasin kenapa nggak boleh tidur di lantai. Karena kotor. Apa lagi? Nah, nanti ketika itu tuh ada yang mau foto, bu ibu ini segini tidur bu. Jadi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kelas. Mereka akan bertanggung jawab karena mereka sendiri yang membuat, bukan dari bapak ibu. Ya. Nah, terus ada namanya segitiga restitusi bapak ibu. Segitiga restitusi itu misalnya gini. Ketika bapak ibu membuat, ketika ada siswa, contohnya saya bilangnya kasus ya. Kasus siswa misalnya yang membuli temannya. Membulinya saya nilai gitu. Ini nilainya jelek. Anak ini ngadu ke ibu. Ibu sebagai ibu bapak guru di sana harus memecahkan masalah ini bagusnya dengan segitiga restitusi ini. Pertama, validasi dulu kebutuhannya. Ditanya,
kamu, alasan kamu melakukan hal tersebut itu apa? Ditanya dulu. Jangan langsung ditanya dulu, kamu melakukan itu tuh kenapa? Contoh yang gampang, misalnya yang tadi, kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Apa yang membuat kamu kesiangan? Ditanya, validasi dulu. Lalu yang kedua, ada menstabilkan identitas. Bapak Ibu harus berpihak dulu ke mereka. Ibu juga pernah kok melakukan hal tersebut. Ibu juga kok pernah tolak. Sama jadi posisinya. Atau iya, kita semua mah sama-sama kok manusia. Ya, digituin. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Baru yang ketiga, kamu tahu nggak apa yang kamu langgar? Peraturannya jam berapa masuk sekolah? Nah itu dibalikin lagi ke situ. Jadi biar anak tahu. Terus ditanya terakhirnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Gitu. Itu Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Nah ini untuk pembahasannya, mungkin sebelum ditutup saya ada video yang bisa Bapak Ibu saksikan di sini. Boleh dilihat? Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak.
Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami?
Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah itu Bapak Ibu video tentang penerapan restitusi, segitiga restitusi yang dikaitkan dengan disiplin positif siswa-siswi di kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya Bapak Ibu atau memberikan tanggapan? Bapak Ibu yang baru-baru, yang muda-muda ini di sini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, gimana kalau saya yang nanya? Ya harus kenal gitu. Kalau untuk Vario pernah nggak ada siswa yang memiliki pelanggaran gitu ya, atau Vario anggap melanggar aturan gitu ya, yang dibuat selama udah berapa lama berarti ajarnya? 1 tahunan gitu. Ada nggak kamu? Boleh dijawab pakai mic. Baik, terima kasih kepada Bu Destia. Terima kasih kepada Bu Destia atas pertanyaannya. Mungkin selama 1 tahun ini ada beberapa siswa yang melanggar. Contohnya dari dari grooming. Ya, dari grooming. Sebelumnya saya sama siswa itu udah bikin kesepakatan sebelumnya, bikin aturan bersama sama konsekuensinya apa. Dan alhamdulillah selama saya mengajar itu pas ada murid yang kebetulan ketahuan melanggar, dan saya kasih dan saya tanya dulu ke siswanya, tahu nggak konsekuensinya apa kalau kamu melanggar, kalau kamu groomingnya nggak benar. Yang pertama yaitu benerin groomingnya, yang kedua sesuai kesepakatan beliau menceritakan tentang kenapa alasannya dia groomingnya jelek, sama ada sesuai kesepakatan ini beliau Bu. Murid saya itu bernyanyi karena di restoran. Gitu. Ya. Jadi konsekuensinya adalah nyanyi gitu ya Bapak Ibu. Kayak Vario ya. Nyanyi. Itu mungkin dari Vario. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menceritakan? Terima kasih Vario. Ada lagi?
di web gitu. Mungkin ada siswa yang apa gitu melanggar atau gimana Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Siswa yang melanggar ada kemudian langsung BC gitu. Gimana gitu. Santai aja santai. siswa yang melanggar di selama nilai itu karena sesuai dengan keinginan anaknya belajar nilai, jadi aman aja. Cuman kadang ada anak yang bandel gitu, nggak mengikuti sesuai dengan aturan, malah jadi kesempatan lah untuk membuka aplikasi lain, entah itu buka game atau nonton di komputernya. Kalau ketahuan sih apa itu? Nah, kalau ketahuan kita bareng-bareng ya karena udah bikin kesepakatan TA. Jadi kalau ada yang ketahuan seperti itu, langsung dipindahkan duduknya jadi ke depan, dan prakteknya tuh langsung dilihat sama gurunya langsung. Jadi konsekuensinya itu ya Bu ya, jadi duduknya yang tadinya mungkin sesuai dengan keinginan dia, jadi dipindahkan ke tempat duduknya. Terima kasih Bu. Satu lagi Bapak-bapak Ibu. Bu Suci kayaknya mau nyerita dari tadi. Lihatin ke saya terus. Boleh Bu Suci? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk di kelas saya sendiri, karena mungkin ya karena ada anak yang kurang suka dengan pelajaran bahasa Inggris ya, mungkin beberapa anak yang menganggap bahasa Inggris itu sulit saat dia. Jadi kadang ada beberapa anak yang tidak memperhatikan, ada juga yang dia tuh pura-pura baca buku ini padahal tidur aslinya. Kan ternyata dia mau dari depan. Nah, biasanya saya samperin anaknya, saya suruh ke depan supaya menjelaskan materi yang saya bahas. Saya duduk di kursi dia, Bu. Jadi gantian. Jadi konsekuensinya itu kalau misalnya anak ada yang ketiduran dan yang lain-lain, berarti dia yang diminta untuk maju ke depan ya, untuk menjelaskan materi yang sedang dibahas. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Suci. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk cerita-ceritanya tentang apa ya namanya, apa yang telah dilakukan anak-anak namanya siswa gitu ya. Kita juga sebagai manusia itu pasti punya kesalahan ya. Lagi siswa yang masih banyak belajar juga, kita juga masih banyak belajar. Siswa apalagi dengan rentang umur yang segitu, banyak yang harus mereka pelajari juga gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pemaparannya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna untuk ibu semua. Saya juga masih banyak belajar, saya juga baru harus banyak yang dicari tahu lagi tentang siswa dan juga lingkungan sekolah. Kita bisa bareng-bareng ya Bapak Ibu ya semua. Baik, kalau gitu terima kasih banyak untuk kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Salah kenapa? Apa nggak ada keterangan? Yang kedua siapa lagi? Hari ini kenapa? Terus? Hari kenapa? Ada lagi? Keisha, mana Keisha? Kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga cepat sembuh ya. Di awal tahun ini biasanya kita mulai dengan perwalian seperti hari ini. Kalian sudah naik ke kelas 11 sekarang, berarti sudah mulai dengan kebiasaan baru. Kelas kalian juga berubah ya? Tadinya di mana? Di lantai 4. Sekarang di lantai 3. Ini kelasnya sama? Teman-temannya sama? Sama. Berarti apakah sebelum kita memulai tahun ajaran baru ini, kita buat dulu yang namanya kesepakatan kelas yang berdasar dari nilai-nilai kebaikan. Tapi ibu nggak mau nih
Ya, mari kita buat kesepakatannya bersama-sama. Mungkin di sini ada yang mau memberikan masukannya terlebih dahulu sambil ibu catat ya. Untuk mau apa sih kesepakatan itu apa gitu? Kesepakatan itu hal-hal yang kalian patuhi gitu ya. Ya, tapi datangnya dari diri kalian masing-masing. Bukan berdasarkan guru ya. Boleh yang pertama ada yang mau memberikan? Bu, Ya, Sena. tidak boleh maling pulpen. Tidak boleh. Maling pulpen. Kalau ketahuan harus beli satu box. Tidak boleh maling pulpen. Kalau ketahuan, sanksinya adalah Beli satu box. memberikan satu box. Setuju atau tidak? Setuju ya, karena capek ya Sena yang beli pulpen terus. Iya Bu, yang aku satu box nggak hampir satu semester Bu. Ngomong. Kan? Nah, berarti di sini ada nilai kebaikannya. Berarti tentang apa? Kejujuran, betul. Itu kesepakatan yang pertama, gak boleh maling pulpen. Kalau mau pinjam bilang dulu ke temannya. Ada lagi? Ya, Mutiara. Nanti lagi Mutiara asal ya. Boleh buang sampah di kolong meja. Tidak boleh buang sampah di kolong meja. Berarti nilai apa itu? Kebersihan dan tanggung jawab. Berarti tidak boleh membuang sampah di kolong. Ya, asal apa asal? Dilarang tidur di lantai. Dilarang tidur di lantai. Kalau dilarang tidur di lantai berarti nilai kebaikannya apa? Kesehatan ya. Jadi biar nggak kotor nanti kalau kalian jadi nggak gampang kena penyakit. Apakah ada konsekuensinya kalau ada yang melanggar? Kayak tadi juga buang sampah yang tadi Mutiara. Apa? Denda, boleh. Sanksinya didenda ya. Berapa? 5.000. Jadi kalau ada yang ketahuan tidur di lantai dan membuang sampah di kolong atau sampahnya dibiarkan berhari-hari di kolong, didenda 5.000. Ada lagi? Boleh apa Bella? Tidak boleh ngomongin teman di belakang. Berarti nilai apa tuh? Kekompakan, saling menghormati. Hah? Apa lagi? Saling menghargai. Jadi kalau ada yang nggak enak, itu diobrolkan secara baik. Kalau itu harus ada sanksinya tidak? Tidak. Mungkin kalau ada yang seperti itu dikonsultasikan aja sama ibu, biar nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Sheryl, boleh. Harus berbaur dan kompak. Jadi biar bareng-bareng. Harus berbaur dan kompak. Jadi kan ini kalian satu kelas bareng-bareng, biar kompak kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain. Berarti nilai yang diambil apa? Pembersihan kebersihan. Ya. Nilai yang diambil apa? Nilai kebaikannya. Kebersamaan, kerja sama, ya itu. Ada lagi? Ya, KM, iya. Tidak boleh makan dan minum ketika ada guru. Nah, tidak boleh makan dan minum ketika ada guru. Berarti nilai apa? Kesopanan, menghargai, menghormati. Tuh, ada lagi? Ibu boleh nambahin satu? Ketika belajar, setuju nggak kalau kalian menggunakan HP kalian seizin dari guru yang mengajar? Boleh bikin kesepakatan seperti itu? Boleh ya, biar nantinya fokus gitu ya ke pembelajaran. Itu adalah kesepakatannya. Ada yang mau direvisi nggak? Boleh dibacakan lagi tadi Sheryl semuanya. Harus kompak dan berbaur. Gak boleh maling pulpen. Terus gak boleh tidur di lantai. Tidak boleh. Tidur di lantai. Buang Gak boleh sampah. membuang sampah di kolong meja. Tidak Gak boleh boleh. makan minum dan
nanti kita tempel di kelas. Gitu. Sampai sini yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mungkin Ibu cukupkan untuk kesepakatan kelas ya, pembentukan kesepakatan kelas. Terima kasih untuk 11 serta 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahri, Virial, Gio, Gio mana ya? Aku, Helda, Hendra, Waalaikumsalam, masuk. Maaf, salah. Dari mana Gio? Duduk. Ibu bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Ya, Kenapa Gio bangunnya kesiangan? waktu minggu aku ke Bandung Bu. Pulang jam 1. Kenapa kan tahu besoknya kan Gio harus ke sekolah. Kenapa Gio malah tidurnya malam? Ibu main di sana macet. Ibu tahu pasti Gio punya alasan-alasan sebelumnya ya. Kenapa Gio harus tidur malam sehingga Gio bangunnya kesiangan gitu. Gak apa-apa. Kita semua juga teman-teman yang di sini pernah ya bangunnya kesiangan, pernah juga melakukan kesalahan ya. Betul Gio? Gak apa-apa, itu hal yang wajar. Ibu juga pernah kok kayak gitu. Tapi Gio, kita tuh kan di sini punya keyakinan kelas ya dan punya peraturan di sekolah ya. Ya Bu, Peraturannya apa? harus ke sekolah tepat waktu Harus ke sekolah tepat waktu agar agar tidak kesiangan. tidak kesiangan dan juga tidak mengganggu Mengganggu apa? Mengganggu murid yang lain. mengganggu teman-teman atau murid ya lain gitu. Nggak apa-apa. Nanti kedepannya apa yang akan Gio lakukan biar tidak melakukan hal ini lagi? Tidak main tengah malam Terus dan tidur secepatnya. Baik kalau kayak gitu ya. Ini juga pelajaran buat yang lain ya, agar tidak tidur terlalu malam. Nggak apa-apa, Gio sudah mau memperbaiki kesalahan kedepannya. Terima kasih Gio. Ya. Halo, kamu lagi ngapain? Ini Bu lagi makan. Oh, lagi makan. Boleh disimpan dulu makanannya? Boleh Bu. Duduk di depan ya. Ya. Tadi lagi ngapain? Lagi makan Bu. Kenapa makan? Belum sarapan di rumah, soalnya tadi kesiangan bangunnya. Kan ini tapi di kelas ya. Ya. Bangunnya kesiangan, terus sahur belum sarapan. Emang biasanya kalau sarapan jam berapa? 6:30 sebelum berangkat sekolah. Jadi Salwa punya alasan. Nah, emang kalau misalnya Salwa nggak makan 6:30 itu kenapa? Tadi mending kelamaan terus jadi buru-buru terus langsung siapin bekal gitu. Gitu. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Berarti Salwa itu kan punya alasannya sendiri untuk makan di dalam kelas padahal lagi mulai pembelajaran. Nggak apa-apa. Ibu juga kadang-kadang kalau misalnya lapar gitu ya, Ibu pernah kok makan gitu pada saat sedang ada acara atau hal yang lain-lain. Karena yang namanya lapar itu biasanya kita kan nggak bisa tahan ya. Gitu. Tapi di sini sama kita kan punya keyakinan kelas ya yang udah kita buat kesepakatan. Di sini ditulisnya apa sama? Makanan minum boleh ketika tidak ada guru. Ya berarti ketika ada guru Tidak boleh. ya berarti di sini ada sesuatu yang salah telah melanggar gitu ya. Terus apa kira-kira kedepannya hal apa yang akan selalu lakukan gitu? Bangunnya pagi, terus sarapan di rumah, terus nanti menaati peraturan. Oh gitu. Jadi
apa di rumah agar tidak kelaparan dan makan di dalam kelas, dan juga agar Salwa bisa mengikuti pembelajaran dan membantu temannya lain. Terima kasih. Salwa boleh duduk lagi.